Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini PSG. Setidaknya kamu lihat didikte Quran lah pikiran kita. Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan, dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarafu bidzunub. Sementing i'tarafu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sementing itu kaidah di fikih itu, kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah i'tarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya pakai Pak Zerkasi ini di Kemenak. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi maling biru qaumahum idza roja'il malah gak roja'u malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar. Datang ke sini ke Begit, kon mulang sampean dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3. Bapak kenapa sih ke Jakarta? Ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu loh. Nah, makanya kalau donga tetap Rabbana dzulamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarafu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Wes salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandhani kene utlubur rizqa binikah niku riyen ye. Ribet. Wah, angel ngandani santri saiki teori ya. Lan kula di santri lanang kuwatah mbak kata ibu arep rabi-rabi ora yo wis buan. Nanti kandhani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota wis teori tok ya. Coba sampean tak kandhani kon tawakal ra mikir pekerjaan. Gak iso kan ke santri kota ra iso. Lah santri desa iso Pak Jarkasi ya. Kandhani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM ora wani. Gak go HP ora wani. 2 kilo lupa ninggal ketinggalan milih kembali. Coba kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarafu. Karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara. Konser ya kok ngarep, engko ana selawatan ya kok. Wah. Ana artis wayu delok dosokan, ana kiai melok dosokan salam. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis ya wani dosokan, kepen roh kiai ya wani. Lah terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asallahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul qalati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil arwatu jaiduna amalin terus. Nah itu makome langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene wis asa. Wis asa iku sampe lah. Sekali aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa Pak. Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi menawa aja. Ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget. Mulai dulu yang yahlidul qola ya ada, yang yuzhirul bughda ya ada, yang kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa, nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya.
karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, wah ada dalilnya. Di Ihya, halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada. Ya, jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, teladannya. Semuanya masya Allah lah. Darani wudhuwe rauh. Darani syahadatane sekaten. Soalnya darani jimat kalimat sodo jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dal 5. Maksudnya tauhid ini benar dulu apa? Tauhid ini benar dulu. Dan itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya, orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani slokone sloko laila. Sloko itu maknanya sulok gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nah darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus dari sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini gak fusha ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kamu itu ada saja. Oh dia yang nyaran ya. Ya fusha. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Bapak di sini mulai dulu di Ihya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu, jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana gitu. Dan ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan nggak negur. Asal di hati kamu, jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih Islami dengan perhitungan hak wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda itu di Ihya-nya ikut apa? Kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali.
dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal, itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah. Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafa, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu diminahi mungkar, terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung, termasuk pemberian Allah terbesar itu wa'alafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainakum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak ide sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Itu kan susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin nawaha allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang gak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering naktir kamu gak pati cocok. Sama orang yang gak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA gak bisa senang. Ketemu pertama di bus senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau gak Allah? Meskipun cara kok itu witing tresno jalaran kulino, tapi nak Allah menghendaki pandangan pertama seneng, pandangan 9 tahun bosen. Nggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Jadi itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu. Suaminya nggak mau berdoa gitu. Karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Tapi walakin Allah allafa. Jadi kalau urusan banyak jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal enggak jelas asal usulnya piye. Terus tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Dia di Jakarta katanya harus ya. Harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajid termasuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajid. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masruat, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba malam yujibhumu wa rasuluhu fa huwa musyarriun. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Tapi sudah tak maafkan lah santai. Tapi secara fikih jelas sama lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabir apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik ya musyarrik. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan mungkin. Di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BG atau PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, enggak niat sombong. Saya itu kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh.
Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian, nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal-i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ila man yasdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk yang enggak benar keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yu'ridu anhu wa la yata'arradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan. Kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil. Kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua. Pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saat dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang, itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak, kok bisa ya? Habis gaji tetap di Jogja, pindah di kampung, yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya. Kok bisa? Gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan? Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah. Ya. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradulah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya ndak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yudhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa ndak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan doktor, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah.
Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang duru ilahi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah menik. Kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 Bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam yajib. Karena saya orang bener. Maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya, monggo sak kerso. Ah, bodoh sak kerso milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kerso milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur dia. Ya ngatur dia dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya. Dawa ilaman yakhlidul bukhdolah, wa yuthirul. Tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yuthirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya. Terus ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu haddad tawatur lah. Karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Bazar kasih apa? Enggak. Semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampean nganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ila man yang zuri ilaihi bi'ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tab'al. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya yang nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saya trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet kalau sudah mukhalifal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukhalifal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukhalifal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin.
Nah, dakoek itu artinya gini ya. Dakoek itu sudah detek. Dikoh, dan dakoek jamaknya dakikoh. Dikoh itu detek. Bukan dakoek bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh, dakikoh, dakoek. Ada menit barang ini apa? Dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detek. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya. Semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya. Karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya. Warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja. Contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akharuna atarafu bidunubihim kholatu malan sholihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan sholihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim kalau malam ya istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah pas lah, gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah, jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi ndak lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya halal. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyuwun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka gak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda sunwon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunai Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan. Nah ini cerita aja, kamu enggak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori. Dakoek itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon enggak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa yang bertamu nang hotel, mangan sih ribet malah. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat. Saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin ya suan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran.
Bayangannya walaupun tafadzul ghalidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati, pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru Kak tadi jabu malam wajib enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur, timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saat ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail. Detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu wa terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya manduba, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali, ya tidak bisa. Fa inna dakhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul kubadalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi. Wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u. Wa dalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa ini kan. Misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, juelek, puwesek, wedut rokokan, cowok itu rokokan dulu. Itu kayak mau angkel. Wah, semua angkel harus dianggap cowok itu orang bener. Baru ketemu cowok wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jawab jujur ya, nggak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung. Kowe jogeman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Jebule sing rokokan wae cuantik wong sopan wis. Yo rokokan tapi sopan. Terus kowe sih ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya sing rokokan elek gendut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono to. Tapi niku ponakane jenengan, muga-muga sepuro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu.
Setelah dikasih tahu ini ku ponakane jenengan. Muga-muga sepuro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervit gratis jenengan raktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ihya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingkibali nafsi tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil. Bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga tidak karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, nggak ada pemandangan lah itu yang ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawuhkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat ya itu ada orang namanya Nuaiman kila namanya Abdullah itu di Bukhari jelas wa kana yulaqabu khimaron saking dableknya itu teman-temannya kalau manggil tuh khimar. Terus wakana yuthiku Rasulullah kasiron dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni Mbak Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar lagi sing bayari sapa? Ya jenengan derek dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol dia. Gak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid, sama sahabat-sahabat lain dia dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aktsaroma syarib tal khamrat abena di Rasul. Kowe cek nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya enggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil karena pas nakal ya cek para kiai. Dijazai aja diwoco. Jadi misalnya nyon saya bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui. Ijek orang imbang gitu loh. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno napa. Padahal cantiknya kadang ya sama atau kadang cantik istri kamu. Gara-gara dur. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi, ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Ini monggo lah kita belajar bahwa karena sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dakwah berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan
Simpati itu membawa orang ila wahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adha wa min dalik, enggak. Tapi setelah kita atawadud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya. Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Nggak muntah itu, nggak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu nggak bikin kuping panas. Ini yang ngomong ini loh, saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kul huwa lah. Terus suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan? Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ya? Sholat sih. Ya gitu aja ya, dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus, suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa? Isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabaq. Nah ini ngintikan Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu, ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu. Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Ya itu namanya badiyah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyuruh ke anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu ya istikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya singkok sik nabung sik, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Kita ya ora roh kowe dadi mukmin ya ora roh iku kersane Allah. Misale kowe lahir ning Afrika atau ning Amerika atau ning Eropa ngerti-ngerti anake wong Eropa, ngerti-ngerti dadi kafir. Kowe lahir ning kene ngerti-ngerti dadi Islam. Lane Islam kafir iku mok sabaqa alaihil qaulu napa minhum. Lane yes kudu syukur alhamdulillahilladzi hadana napa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mulane ora usah macam-macam sing syukur. Ngerti-ngerti kita dadi wong iman, malah iman plus gelem ngaji barang ngono kondang. Si iman gelem ngaji nek eling dosa ya nangis barang kan gaya mun apik lah niku mun. Padahal barangane sembaleni meneh kok nangis meneh tapi wis gaya. Cara pangeran wis gaya kok apik iso napa nangis. Pun kula terangno masalah sajarah nggih, masalah anak. Dados cara pangeran.
niku an'am ya. An'am niku kewan ya. Nggih, an'am maknane kewan. Ketika difikihkan an'am nu namung khusus unta, sapi, wedhus. Ketika difikihkan karena itu nanti punya akibat hukum fikih wajib napa? Zakat. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani niku pancen kebutuhane manusia. Nggih, kebutuhane manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken, niki rungokno tenan nggih, sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu wa hunnasa bima kasabu mata raka ala dhuhriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan sing kena dipangan manusa niku berarti Allah kepengin manusa iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabah ru kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia niku berarti Allah urung kepengin nyiksa manusa. Nah kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali yang disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini apa? Asu. Berarti bar celeng asu. Tapi masalah asu itu ora disebut Quran. Nah tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak mubaleke sing halal asu ora disebut Quran. Dadi nek asu iku halal ditongseng perkarane gak disebut Quran, berarti sing halal lho ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula ra nirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kula niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kula niku belajar halal haram mulai mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, sing kula yakini nggih. Keyakinan kula sing mesti haram mung kula Syafi'i nggih. Celeng, ijma nggih. Nek celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma. Asu mendekati napa? Ijma. Terus fahdin niku semacam macan nggih, pokoke fahdin, namrin, babrin. Pokoke ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa niku basa Arabe asad nggih. Nah terus macan niku ana fahdin, babrin, namrin. Niku jenis napa? Macan, mau macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe fahdin, babrin, namrin. Mulane kira regane aku iki dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora roh anak bojo tenan. Kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Soale kula ora pegatan wis. Imam Sibawa nu seneng ilmu, bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone, jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Nek bojo kula pun kompromi dadi wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat dadi nomor 17 dekat. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak niku 60 biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumpas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu, Gus kula pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah nak tamune 20 ke ya tak kekno 20. Kok tak anggap nggo sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ihya niku kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ihya us patang juz disarai 14 juz. Nanti sampean akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak, gojlokan ilmiah ahli.
Misalnya begini, termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal tak haram? Pitik halal. Oh, seneng itu banter halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong ko WC, ko ngising jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan ku priyayi ndi? Priyayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram ku pitik ta macan misalnya pertanyaan. Pitik. Lah saya iki gojlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Engko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggae kok lu macan duwe taring, Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku yo duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane lho. Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkramane sing sejenis. Lho lah anak sejenis bido mek bidolah ya ora kuat. Bido iku kuat nak nyengkram sak ngisor. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Nah, saiki pertanyaan nih, cara ilmu medis, pitik itu rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan ge. Perkara nak ge contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal. Mergo gizinya banyak ajur nek kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng, nanti sampean akan keweleh. Piye wae Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ana nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak. Tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon sing perlu dieling-eling nek jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata raka ala dzuriya napa min dabatin. Mulane suket iku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek darani suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? 2 tahun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 tahun? Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? Mboten suket misalnya coba yang dedek suket. Sak pintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu pirang kilo? 20.000 nggih. Nah. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200 ping 2 tahun. Ah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang ndi? Yo larang suket padha kan.
Mergo umure 2 tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok. Lho iki kok tenanan. Mulane kula nate ditangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal ardo syaqqa fa ambatsna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa hulba wa faqihatau wa abba. Tak jawab ku kiai kok bintu ora karuan suket mbek sapi regane padha. Jenengan jo guyon lho Gus, guyon mbah aku iku ulama. Dadi mikirku luwih suwe timbang kowe. Sapi 2 tahun regane piro? Dijawab, ya 14 juta Gus. Lah nek kowe makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Nah, artinya nek Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine padha. Aku yakin regane Mustafa mbek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan paham ya? Pemenang saya kisi yatim piatu, paham ya? Iku yatim, malah ranong tuh yang dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalno jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi. Iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi sing diwaca ulama disebut napa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok hitung suket tok lah nek sak banyune. Sak ngombene. Mulane wonten teori jare Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah, rugi bise. Tapi gara-gara bisa rugi kan dia ngitung rugi karena tidak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan. Artinya tetap ada transaksi nopo bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tetep ana transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Penak sekali-kali lu kok ora usah penumpang mlaku-mlaku. Selesai kan? Lah tapi ada pertanyaan ya, tapi kan gak tau duwe Gus lah. Ndekne nyesal nek kepengin entuk duwe, ndekne ora sekali-kali ta. Gak payu, anggap ae mlaku-mlaku Jakarta apa Jogja. Selesai kan? Tapi di PHK, ya di PHK cara majikan. Nak pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Misale kene omah seneng awar bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng. Tapi nek wayahe ngising mangan yo ora enak. Kasil ngising seneng. Wis manusa ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh. Bareng wareg turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Lha iku disebut bismika Allahumma ahya bismika amut.
Alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ketika Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit bumi. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran nek wis ngono iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Mergo suket mek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli dia kira usah dol sapi, yes mau ngumpul suket 2 tahun terus buat dol, iku regane, wow 14 juta. Mulane konco-konco sira kelar tuku sapi, bedino ngarit wae adol suket. Nengko nilainya podo mbek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustarikuna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora ngaku ulama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara 3 hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, boleh gosap. Ya ora kok kowe gasap terus, amrulare kowe gasap terus. Loh ya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan? Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan? Nah itu sirine hebatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya, air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, nggih biqadril hajat. Tapi nak misalnya ana pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin BI mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang, kula sering ditakoki, Gus nek ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha iku hukume pangeran kok tantang mbek hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi aja 2,5%, nak pajaknya 50% saham, sampai pinten 50%. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main, karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarene mari wong cerdas jarene, tapi rodok tenan. Enggak. Jadi calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus napa cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket iku mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami tledhok. Lha iku pangeran. Lah iya wong barang sucine ngono. Subure bergantung tledhok. Tledhok iku najis. Iku pangeran. Mulane aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae pangeran ngono iku.
Tunggale ana wong kedonya niku ya elek. Tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong PD lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora mbok arani kedonya ya keliru. Bengi-bengi mergawe ora mbok arani kedonya. Tapi mbok arani ora ana gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi allati qad khalas min qabl walan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan manusa, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun, teleke kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis ku wis mlebu ning pori-porine. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alamah, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rondok fase ku dekne ade rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nek ade rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusé ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. 300 kula nu nek dirumus wis jitu, kula kancana wong fasik yo biasa, kancana wong dolim yo biasa. Iku kawulane pangeran wonten mawon tak pikir padha mawon wonten mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran niku pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan ku lucu to. Wetenge ku ana kotoran, tletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalisan. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus ku mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku, ora iso mbok bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Iku wis pangeran. Terus ya ora kena ditakon, wis pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor bareng sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen napa nu. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah wong takok najis ora nek kok takok hukumnya. Karena itu dari negara gratis. Lah kalau bayar itu yang masalah. Malah takok hukumnya najis ora nek kok hukume. Kula jeling Kiai Sarang debat mbek Kiai Kajen. Perkara bandeng nak gedhe ku cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gedhe kudu diresiki. Imam Nawawi sing terkenal Senawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-irenge. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku jek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha wong alime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat itu terus kacau.
Semulane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nak ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas. Nak suket mbek sapi ku ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Paham iki? Lah yo ternyata gledek mletene sapi koyo ngono, regane padha mbek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca niku haru. Nanti teng kiamat jeng ben termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin gitu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u fadli kama mana'ta fadlama lam ta'mal yadaka. Kalau aja apal hadisnya. Al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadlama la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadolku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ana kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Maka harus sekadari terus sumure wong mbok sewanyo mbok duwisel terus mbok dol. Untuk ya ora normal. Paham eling-eling niki kena apa napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail. Perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi. Gizi ku disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat saking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane nggih napa tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng niku mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Mbah Dolah Salam kula menangi gurune bapak nu saking napa? Jerami napa cara wong kuno tenan niku. Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nek beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani. Mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger. Aslabur rijal. Sanggepe mani ku tenggene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora roh gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil dienggo apa? Mergo dekne ora roh gunane. Mulane cara janin iku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan? Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat nggih, tiyang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah iku di cirine iku diberi tanah, jare kiai kajen. Eling-elinge. Alam barzah dipendhem ora diberi tanah.
Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah, pas mati di bawah tanah. Lah yang cek urip kok di bawah tanah. Lah maksudnya kan ora terus gendeng iku ora oleh. Wong ijek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya dadi kowe ora tau rasane itu mulane wali songo ora ono sing gawe gendeng. Atape kok kayu jati dadi napa? Nggih, tapi wali songo yo repot ora kok jerami malah kayu napa? Jati. Lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim. Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim, mok salah sitok. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Oh, ya tak jawab. Wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrukupi tanah. Oh, ning kuburan nak ngrukup ngene empet iki rada dhuwur. Wong butuhe kan beda, nek butuhe kan apa? Beda ngono. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah nek iki kan cek 3 meter iki, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai-kiai kajian mboten kersa genteng. Ini mboten karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Nggih to nggih. Damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nak seng panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi de tiang-tiang riyen. Tapi nggih cara kula nggih ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Nek mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ngene wae. Menusa keng susu, susune ibu. Susune ibu iku bancar muk trima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing mlete ngene iki. Sing nganti lahirno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngeletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngeletek embek tletong. Mergo subure ngangge napa? Tletong. Yo tletonge asu barang ngono. Macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Mulane pangeran nerangaken An'am nggih, raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat An'am. Sajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alim sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Lah nek sing ra utul ilma ya numpang liwat, paham ya anut. Nek iso anut ya mikir dhewe kok ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe kok ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi ya latihan barang dadi orang gantung ulama terus iki latihan kok ora kuat anut. Joko ora iso mikir dhewe sok cerdas. Bareng takoki kenapa ada surat An'am ndak tahu saya. Iku paham gitu. Jadi kena apa suket dibakas Quran apa wa faqihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am. Nggon pangonane kewan. Go suket iku unsur kehidupan. Nggih suket iku unsur napa kehidupan go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia. Itu sebenarnya anna soba benal ma anapa soba summa syaqqaqnal ardo napa syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa khulba wa faqihatau wa abai mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhane manusa iku dibarengno mbek kebutuhane an'am. Nek an'ame sik sehat ya manusane sehat. Mulane mata allakum wali an'amikum. Jadi kowe mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Lan Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham nggih? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa? Mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus nang itu terus kula ngaji ngeten iki ngrasa parek pangeran iki mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balaghah mok trimo bakas suket bakas an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'ami la'ibrah
nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Walaqad arsalna niki pun mulai bakas nabi. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa Nabi Nuh ya qaumi he kaum ingsun ubudu wa. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Atiuhu tegese taat sira kabeh ing Allah. Wa wahidu lan nauhidna sira kabeh ing Allah. Malakum min ilahin ghairu. Kowe iku sembah pangeran. Malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran ghairuhu kang saliyane Allah. Wa wa te ghairuhu isma iku isme mawa mau te perkara koplo kang sedurunge lafal ghairuhu iku al khabaru khabar. Wa min te min zaidatun zaidah. Niki carane maknane Imam Suyuti. Maknane liyane gangsal pokoke niku masalah i'rab. Afala tatakuna ana ta ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh ukubatahu ing siksane Allah. Kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghirahu ing saliyane Allah. Faqala mongko ngucap sapa al malaul ladina kafar wong sing kafir ming kaumi saking kaum Nabi Nuh li atbahi maring pira-pira pengikute Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ma hadza ora ana ten Nuh iku illa basyarun kecuali manusa mithlukum kang persis sira kabeh. Nuh iku gawe aneh-aneh dakwah iku mok kepengin diwongno. Yuri itu ngarepno sapa Nabi Nuh ayatafaddola. Yen to dadi mulya sapa Nuh ya tasyarrufa tegese dadi mulya dadi terhormat sapa Nuh alaikum ngatasi sira kabeh. Dekne gawe gerakan ngono iku ora mung ben mulya ben keren ya kurang ajar kaum dadi mulane wong nek gawe gerakan mesti dianggap ita itu paham dianggap napa ita itu. Kenapa gawe rombongan ben dadi ketua? Nah dadi ketua apa ya ben badi ngono tuduhan ngono iku ya sah. Lah kadang bener repote bener. Biaya kuna gambaran yen ana sapa Nabi Nuh iku matbu'an iku diikuti la wa antum halati sira kabeh atba'uhu pira-pira pengikutin Nuh. Walau sya'allah umpama ngersakno sapa Allah ala ibadah ento ora den sembah sapa khairu liyane Allah la anzala iktine nurono sapa Allah malaikatan ing malaikat bidzalika kelan mengkono-mengkono bisa ngoten manane bidzalika bisyariah ayu badawa napa wahdah la basaran ora kok Allah ngutus manusa. Masami ina ora ngrungono ingsun biada kelan iki ala dikang da kang aja-aja ilahi maring lati sapa nuhun rupane min tauhid sang tauhid fi abaina ing dalem pira-pira bapak kita ala wali nakang dhisik-dhisik kabeh ail umamat tekse pira-pira umat almadiyata sing wis kliwat in huwa ora ana te nabi no emanuhun tekse ora nabi no iku ila rajulun kecuali manusa bi kang iku tetep ing dalem rajul jinnatun te rondo edan halatu jununin tegese rondo edan. Lane nek dadi kiai dadi ulama, terus bojo menganggap kowe rada edan saking senenge ilmu, iku normal. Tapi nek bojo menganggap kowe ulama kok bojo menganggap kowe normal. Senenge dhuwit ya pas, senenge donya ya pas, berarti kira ulama. Nggih, ciri utama ulama iku bojone utawa kaume nganggap rajulum bihi napa jinnah, rondo napa? Rondo. Mulane akhire akeh wong jadzab rondo edan. Iku terus iku ana silsilah, paham. Karena apa ning tradisi tertentu kiai sing rondo edan kok malah dikultusno iku ya ana bener e, paham rondo iku ana bener. Tapi kadang ibu-ibu edan ben laris lha iku sing perkara niku. Paham. Nek edan tenan mergo parek pangeran ra apa-apa, tapi nek ibu-ibu edan ben dianggap dukun laris. Niku perkara. Tapi nek dianggap edan biasa. Nabi Nuh mawon dikomentari napa? Illa rajulum bihi napa? Jinnah. Dadi Nuh iku rodok napa? Edan. Rondo edan. Fatarabasu mongko ngenteni ya sira kabeh iklan no intadiru tegese ngenteni sira kabeh no khatakhine sing mati lah samane mati wis Nuh mbarno wong edan kok mati dhewe gak kurang ajar nabi wong edan kok apa mati dhewe kala dawuh sapa Nuh nabi Rabbi do pengerak ingsun unsur kula aturi nulungi panjenengan ingsun alih ing atase kaum kula bimaklan perkara kadzabu kang gorono sapa kaum ning ingsun bisa babi takdzibim klan sebab oleh gorono kaum ingsun iya ya ingsun Nabi Nuh tiange keras ya yo keras banget Gusti jenengan nulungi kula wong nabi jadi gorohno carane piye bi antuhli kahum gambaran to menghabiskan jenengan rusak jenengan hum kaum cangkem kok elek wong kok gorohno nabi jenengan pateni mawon mergo tapi gini namung Nabi Nuh syariat ini ditentang atau dibatalkan oleh syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi saniki maksudna tiyang fasik mboten angsal iso wae anake wong fasik iku saleh nggih pun gampang nggih TPA niku bapake rong poso, bapake ra iso maca Quran, cacili-cili iso maca Quran. Bapake ra ora salam, anake ngerti teko, asalamualaikum, bapake dicucup. Sesuk poso dhewe. Mergo anake napa? Anake napa po? Poso.
Alhamdulillah sudah mendengarkan nasihat agama dari guru kita Gus Ba tercinta bersama channel Yuk Ngaji Gus Ba. Semoga berkah barokah untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.